Aku dinikahi pria duda, 57 tahun, dan itu lebih baik daripada pacaran seumuranku. Namaku Rani, 24 tahun, lulusan perguruan tinggi yang masih bingung arah hidup. Sudah 3 kali ganti kerja, 3 kali pula disakiti lelaki seumuran. Semuanya manis di awal, tapi makin lama makin menunjukkan wajah aslinya. Cuek, egois, bahkan ada yang suka main tangan. Aku lelah. Sampai akhirnya datanglah pria itu, Pak Dimas. Dia bukan tipikal pria yang biasa kutemui. Umurnya 57 tahun. Rambutnya sebagian sudah memutih, tapi raut wajahnya tenang, penuh wibawa. Dia ayah dari anak didik privat, seorang duda mapan dengan bisnis properti yang jalan terus meski dia santai di rumah. Awalnya, aku hanya guru les anaknya, tapi ternyata dia diam-diam memperhatikan aku. Dari cara aku mengajar, sabar, bahkan cara aku berpakaian yang sederhana. Suatu hari, dia mengajakku bicara 4 mata setelah les selesai. Awalnya kupikir dia akan menegur sesuatu. Ternyata tidak. Aku serius, Rani. Aku sudah lama memperhatikanmu. Kalau kamu tak keberatan, maukah kamu menikah denganku? Aku kaget setengah mati. Mana mungkin, umur kami terpaut jauh. Aku belum pernah terpikir menikah dengan pria seumuran papaku. Tapi entah kenapa, tawaran itu justru membuatku tenang. Tak ada rayuan gombal, tak ada janji palsu, hanya ketulusan dari pria yang sudah kenyang pengalaman hidup. Kenapa aku, Pak? Tanyaku pelan. Karena kamu beda, kamu dewasa, sabar, dan aku tahu kamu layak mendapat yang lebih baik daripada pria-pria seumuranmu yang main-main itu. Aku diam. Dalam hati, aku tahu dia benar. Pacarku yang terakhir malah kabur saat aku bicara serius tentang masa depan. Umurnya 25, tapi kelakuannya seperti anak 15 tahun. Aku tak butuh pesta mewah atau mas kawin besar, kataku setelah berpikir lama. Tapi aku butuh seseorang yang bisa menenangkan hatiku. Kamu yakin bisa? Pak Dimas tersenyum tenang. Bukan cuma menenangkan. Aku ingin menjagamu, Rani. Kalau kamu izinkan. Hari itu, aku pulang dengan hati campur aduk. Antara takut, ragu, tapi juga sedikit harapan. Mungkin ini bukan tentang umur, tapi tentang siapa yang bisa membuatku merasa dihargai dan dicintai dengan cara yang benar. Setelah lamaran tak terduga dari Pak Dimas, pikiranku terus berkecamuk. Kupandangi langit-langit kamar, memikirkan bagaimana caranya menyampaikan ini pada orang tuaku. Mama pasti akan syok. Dan papa, jangan ditanya. Beliau pasti langsung naik darah. Akhirnya, malam itu, aku nekat bicara di ruang keluarga. Ma, Pa, aku dilamar seseorang, tapi dia beda dari yang lain. Kedua orang tuaku menatap penuh harap. Akhirnya, kamu serius juga, Enduk? Kata Mama, tersenyum. Tapi senyum itu langsung pudar ketika ku sebut satu nama. Pak Dimas. Dia duda. Umurnya 57 tahun. Suasana langsung hening. Papa meletakkan koran dengan wajah yang berubah tegang. Apa kamu sudah gila, Rani? Katanya tajam. Kamu itu baru 24 tahun. Hidupmu masih panjang. Kenapa malah mau sama orang yang sudah setua itu? Aku menghela napas, berusaha menenangkan hati. Aku sudah capek, Pak. 3 kali disakiti cowok seumuran. Semua omong kosong. Cuma Pak Dimas yang datang dengan niat serius, tanpa janji palsu. Mama ikut bicara. Tapi nak, nanti orang ngomong apa? Kamu kayak cucunya. Kamu yakin bisa hidup dengan dia? Aku menunduk. Memang, mungkin aku akan dinilai aneh. Tapi mereka tak tahu betapa hangatnya perasaan yang kuterima dari Pak Dimas. Tak ada drama, tak ada main petak umpet. Semua jelas, gamblang, dan dewasa.
Rani cuma mau tenang, Ma. Bukan berarti aku nggak mau bahagia, tapi mungkin caranya bukan dengan anak-anak yang main hati. Aku mau seseorang yang tahu apa itu tanggung jawab. Papa masih diam, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Kamu yakin? Nak, aku mengangguk pelan. Aku yakin, Pa. Tapi aku nggak akan lanjut tanpa restu kalian. Malam itu, aku tidur dengan mata bengkak, tapi juga ada sedikit lega. Setidaknya, aku sudah jujur. Aku tahu, perjuangan belum selesai. Tapi langkah pertama sudah kuambil. Dan keesokan harinya, aku menerima pesan singkat dari Pak Dimas. Apa aku boleh bertemu orang tuamu? Rani? Aku ingin minta izin mereka sendiri. Hatiku hangat membaca itu. Aku tahu, jalan ini berat. Tapi jika harus berjuang untuk ketenangan dan cinta yang sehat, aku akan jalani. Hari Minggu siang, suasana rumah mendadak tegang. Mama bolak-balik mengecek meja ruang tamu, memastikan semuanya rapi. Papa duduk kaku sambil merapikan kerah kemejanya. Jantungku berdetak tak karuan. Hari ini, Pak Dimas akan datang secara resmi untuk melamar. Pukul 2 siang, mobil hitam sederhana berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, kulihat Pak Dimas turun dengan jas abu-abu dan senyum tenangnya yang khas. Di tangannya ada kotak kecil dan sekotak kue tradisional. Tak ada keramaian, tak ada rombongan, tapi kesederhanaannya justru terasa tulus. Begitu masuk rumah, ia langsung menyalami Papa dan Mama dengan sopan. Terima kasih sudah menerima saya. Saya Dimas, dan saya datang dengan niat baik, katanya dengan suara mantap. Papa menatapnya tajam. Saya tahu niat baik Anda, tapi Anda pasti paham kenapa saya sulit menerima ini. Anda sudah seperti seumuran saya dan anak saya. Dia masih muda, belum banyak lihat dunia. Pak Dimas mengangguk pelan. Betul, Pak. Saya juga tidak akan memaksa, tapi saya bisa jamin. Saya tidak main-main. Saya tidak akan membiarkan Rani kekurangan, apalagi tersakiti. Saya sudah cukup kenyang pengalaman hidup, dan saya ingin menua bersama seseorang yang bisa saya jaga. Mama terlihat berkaca-kaca. Apa kamu yakin, Mas Dimas? Kamu bisa memberi dia cinta yang cukup, bukan cuma kenyamanan? Aku menunduk. Air mataku menetes tanpa sadar. Tak pernah aku dengar kata-kata sedewasa dan setulus itu dari laki-laki manapun sebelumnya. Papa terdiam lama, lalu dengan suara pelan, ia berkata, saya tak akan menghalangi, tapi saya titip anak saya. Jangan pernah kecewakan dia. Pak Dimas bangkit dan menunduk hormat. Saya janji, Pak. Hari itu kami tidak bertukar cincin mewah. Tidak ada dekorasi indah. Tapi jiwaku merasa aman. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku yakin ini bukan sekadar cinta biasa. Ini adalah awal dari bab baru yang mungkin tak sempurna, tapi penuh ketulusan. Pernikahanku dengan Pak Dimas berlangsung sederhana. Hanya keluarga inti dan sahabat dekat. Tak ada gaun mewah, tak ada pesta besar. Tapi anehnya, aku merasa ini justru pernikahan yang paling hangat yang pernah kulihat. Semua berlangsung dengan doa dan air mata haru. Mama akhirnya memelukku erat, lalu berbisik di telingaku. Maaf kalau Mama sempat menolak, tapi sekarang Mama tahu. Kamu memilih bukan karena terburu-buru, tapi karena kamu dewasa. Setelah menikah, hidupku berubah perlahan. Setiap pagi, aku bangun dengan aroma kopi yang sudah disiapkan Pak Dimas. Dia bukan tipe pria yang cerewet atau mengekang. Justru dia memberiku ruang untuk berkembang. Aku tetap bisa bekerja, tetap bisa bertemu teman-temanku. Bahkan kadang, dia ikut mendengarkan curhatku tentang pekerjaan. Sambil duduk di teras sore-sore, aku sering membandingkan kehidupanku sekarang dengan mantan-mantan pacarku dulu. Yang satu dulu kerjaannya cuma ngajak jalan, tapi nggak pernah mikir masa depan. Yang satu lagi bilang, cinta, tapi kalau aku sakit, malah mari merah.
karena katanya aku manja. Tapi bersama Pak Dimas, semuanya terasa tenang. Dia bukan romantis ala drama Korea, tapi dia tahu kapan harus mengusap punggungku saat aku lelah. Atau sekadar bilang, aku bangga padamu setelah aku berhasil menyelesaikan proyek kerja. Tentu saja, tidak semuanya mulus. Kadang ada juga perbedaan pendapat. Umur kami terpaut jauh, jadi selera musik, film, bahkan gaya bicara sering tak nyambung. Tapi justru itu yang membuat kami belajar menghargai satu sama lain. Aku belajar bahwa pernikahan bukan soal seberapa sering kamu tertawa bersama, tapi seberapa kuat kalian bertahan saat badai datang. Suatu malam, saat kami duduk berdua di balkon, aku bertanya pelan, "Pak, apa nggak malu menikah sama cewek muda seperti aku?" Banyak orang komentar, bilang kamu kayak sugar daddy. Dia tertawa kecil, lalu menggenggam tanganku. Rani, orang bisa bicara apapun, tapi yang tahu isi rumah ini cuma kita. Kalau bahagia itu salah, ya biar saja aku salah setiap hari bersamamu. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Di usia yang masih muda, aku sudah diberi pelajaran tentang arti cinta yang sesungguhnya. Bukan tentang usia, bukan soal status, tapi tentang rasa aman, dihargai, dan disayangi tanpa